jangan salah, Bung Izhari. Banyak sekali orang Medan itu paling tidak di zaman aku, itu yang bisa bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya ngacau, dicampurnya ngoko dan kromo. Ya, Jadi betul. seperti mereka mengatakan, nek saiki ora gelem, sesuk ora gelem apa meneh lusa. Padahal bahasa Jawanya sesuk emben. Nek saiki ora gelem, sesuk ora gelem, sesuk emben ora gelem. Kalau orang Medan, wes, nak saiki ora gelem, sesuk ora gelem apa meneh lusa gitu. Lusa itu lusa, kata asal diganti aja jadi jadi bahasa Jawa. Sebenarnya apa yang kita hadapi di Medan itu karena kita kan heterogen betul di sana ya. Sifat-sifat dari puak-puak itu kita kenal lah ya. Jadi kalau yang abang bilang tadi memang ada sifat dari Melayu begini, orang Batak bisa begini, nah orang Karo bisa begini, ya, ya itu banyak sekali. Keberagaman itu justru membuat Medan itu menjadi lebih menarik. Karena kawan kita bang di Medan tuh tidak satu puak. Cina pun kawan kita. India, Keling pun kawan kita. Iya. Nah, dan dalam pergaulan sehari-hari no problem. Kita tidak ada yang namanya rasis di situ. Dan itu memperkaya hasanah kita karena kita kenal dari berbagai suku. Nah, kehidupan ini yang menurut aku kita nikmati sejak kita kecil. Iya. Ya, dulu kita ingat. Itu sangat benar. Aku punya kawan namanya Sami. Aku punya kawan namanya Tambi. Aku punya teman namanya Aliong. Iya. Semua ada. Tahu lah. Itu Cina, yang satu Tambi. Tambi itu kan dalam bahasa Keling artinya anak laki-laki. Ada Tambi, ya Syari Tambi. Ya, apa kabar Tambi? Gitu. Tahu juga kalau nanya apa kabar. Sami itu ya itu nama juga kan. Dan umumnya kan mereka banyak di sana itu tukang pangkas. Jadi mereka juga suka mengatakan karena waktu itu mereka itu yang membuat jalan tuh Belanda membuat jalan itu biasa pakai tenaga dari India. Mereka suka bilang, tak ada orang India, tidak ada jalan di sini. Jadi ada cerita, satu cerita. Ini menarik sekali cerita ini. Ketika itu datang beberapa orang pejabat dari Bank Dunia ke Medan, ke Polonia. Waktu itu bandaranya masih Polonia, bukan yang sekarang ini. Nah, jadi waktu sampai di sana, mereka sebenarnya harus berjumpa dengan orang yang dianggap sangat bertanggung jawab dalam pembangunan landasan pacu Polonia itu. Jadi mereka celengak-celenguk datang di Polonia cari ini si India ini juga rupanya yang bangun itu landasan pacu itu orang India, insinyurnya orang India. Tapi orang-orang dari Bank Dunia ini tidak menyangka bahwa orang India itu. Akhirnya si India pulang, orang ini pun pergi ke hotel, tapi baru besoknya jumpa dan mereka heran. Oh Anda rupanya. Jadi landasan pacu bandara Polonia itu, ya Polonia ini artinya Polandia, itu dibangun oleh orang India. Itu dibangun oleh orang India. Itu tidak banyak yang mengetahui ini adalah sejarah-sejarah yang tersembunyi, bukan disembunyikan ya, tapi tersembunyi. Ini sejarah lisan namanya, sejarah oral, sejarah lisan yang tidak begitu banyak diketahui. Sebab seperti Izhari katakan, kawan saya itu misalnya Lee Chuan Lee, kemudian dia ganti nama menjadi Edward Pranajaya, menjadi pemain bola yang salah satu pemain bola dari Medan yang paling hebat. Ya, dia Cina Padang. Dia Cina Padang. Dia tidak bisa, dia kalau melihat aku dengan Cina-Cina dari Medan bicara pakai bahasa Hokkien, dia geleng kepala. Kenapa? Tidak begitu kuat katanya pengaruh Cina di Padang seperti pengaruh Cina di Medan. Di Medan itu kalau kita masuk ke jalan Asia itu Lo Ayu itu katanya barangkali di sana senjata nuklir pun ada, orang bilang begitu. Karena itu daerah betul-betul memang 100% sudah daerah pecinannya itu. Hebat sekali. Kalau kita ke Kampung Keling ya sudah, di sana ada sekolah Khalsa. Khalsa ini diselenggarakan oleh orang Sikh. Ya orang-orang macam Silali itu orang Punjabi yang kita bilang orang Bengali. Padahal itu salah, bukan Bengali. Bengali itu dari Bangladesh. Nah sekarang namanya Bangladesh. Itu di salah satu orang Bengali yang paling hebat itu adalah Rabindranath Tagore. Tagore, ya betul. Seorang pujangga dan luar biasa. Dia punya universitas namanya Shankaranaketan di India dan itu banyak kuliah itu di bawah pohon karena panas, tak ada AC. Jadi sekalian. Jadi Medan itu sebenarnya beragamnya luar biasa. Makanya makanan di Medan itu orang-orang dari Singapura juga mengatakan kalau ke Medan itu yang paling hebat itu adalah makanannya. Mungkin sampai sekarang juga begitu. Karena mie rebus Medan itu tak ada duanya di dunia. Betul. Mie rebus Medan itu tidak ada duanya di dunia. Dia motong telur rebusnya tuh pakai benang, Bang. Benang.
Di sini aku tunjukkan, di sini sama cucu-cucu tuh, dia geleng kepala. Karena di sini ada alat yang bisa melihat. Aku bilang nggak usah pakai benang, lebih cepat. Diikatkan benang tuh. Ya, itu dia kalau rebus kita potong pakai benang. Nggak tahu kalau apakah di Jawa ada juga kebiasaan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi di Medan, Pak, di Medan. Jadi kadang-kadang kita panggil dia lewat, dia kan pakai dorongan, dan dia di tengah di gerobaknya. Jadi kalau dia jalan di dalam gerobaknya. Nah, dia bukan orang dari luar, di dalam dia jalan. Nah, ikutlah tuh. Di sini ada tempat, di sini ada tempat. Apanya periuknya pun di situ. Jadi kadang-kadang malam-malam kita panggil dia hanya untuk menengok dia membelah telur tuh. Nah, kalau malam itu biasanya di Medan di sekitar Gang Bengkok Jalan Mesir itu ada orang Cina jual bubur kacang hijau tapi tidak pakai santan. Namanya lok tau soy. Lok tau soy. Nah, itu tidak pakai, tapi dia pakai apa? Kulit jeruk. Jeruk manis. Jeruk manis kulitnya dijemur, habis itu dihancurkan, itu dimasukkan ke dalam bubur itu. Itu kalau tergigit enaknya luar biasa. Tapi tidak pakai santan. Bubur kacang hijau tidak pakai santan. Dan dia nanti lok tau soy. Orang dari atas kan sudah tutup nih kan ruko kan. Rumah toko ruko udah tutup di bawah, dari atas pakai tali lah. Nah, pakai keranjang. Iya, dikerek lagi. Iya. Jadi semacam ini, Bang, semacam somboy barangkali ya. Kan kulit jeruk dikeringkan kan jadi somboy. Ya. Asam manis segala macam. Betul, karena kalau orang Medan itu jeruk nipis, jeruk kapas itu. Jeruk nipis, jeruk kapas itu dia kulitnya tebal. Itu disayat-sayat, itu dijadikan lalap. Jadi pada suatu kali pernah datang bertamu waktu aku masih kerja, beberapa kawan dengan keluarga mereka dari Bandung semua datang bertandak ke rumah. Aku masakkan dan aku bikinkan sambal dan aku bikinkan kulit jeruk sebagai lalapnya. Mereka heran, pedar-pedar tapi enak. Itu perkataan pedar itu payah dicari apa padanannya. Katanya. Nah, pedar-pedar tapi enak. Dan berapa bulan kemudian salah seorang kawanku mengatakan, Bung, kami di belakang itu katanya ada pohon jeruk. Sekarang kita jeruk itu habis, bergelimpangan semua. Jeruk itu tak ada kulitnya lagi. Anak-anaknya nyayati, anaknya 9. Anak-anaknya menyayati, jadi dipotong-potongnya kulit jeruk itu hebat macam katanya Nuim makan lalap dari kulit jeruk. Nah itu makanan Medan itu khas luar biasa. Iya. Dulu kalau kita, Bang, waktu kecil kulit jeruk Bali, kita bikin jadi mobil-mobilan. Jelas kereta dong, bikin kereta. Kalau jeruk Bali itu dalamnya kan kemerah-merahan. Iya, betul. Hebat itu jeruk Bali, betul. Dan bukan itu saja, bekas kaleng sardencis pun kan dibikin kereta, pakai tungkul benang, betul. kasih kayu, iya. Main lingkar sepeda, lingkar sepeda itu bisa kan jadi bahan. Kita tidak pernah beli mainan. Mainan itu kita bikin sendiri. Tungkul itu, Bang. Tungkul itu supaya bisa dia naik, mesti dipotong-potong bikin gerigi. Iya, betul. Betul. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak tahu apakah ini diteruskan di Medan. Apakah main galasin, kita main galasin misalnya. Apakah ini diteruskan? Nggak ada, Bang. Main guli kita. Patok lele, guli. Iya, patok lele. Nggak ada lagi tuh, Bang. Main, kalau orang Padang bilang galambe, apa namanya? Galah panjang. Main kurung-kurung itu kan. Nah, iya, itu dia. Hilang semua, Bang, hilang. Sekarang aja susahnya, mungkin layang-layang masih, tapi tidak seperti dulu. Abangnya layang-layang juga. Gelasan kita bikin sendiri. Zaman dulu kan, layang-layang kita ada dekat rumah kami, itu di Gang Sadu, namanya Wak Deong. Tapi kalau layang-layangan dan gelasan buatan Wak Deong, wah itu menang terus. Lincah dia kemana-mana. Iya. Jadi banyak orang main layang-layang ini salah, Bang. Orang main layang-layang ini mana yang bisa tenang kan ya? Bisa dibikin Pak Deong yang tenang aja. Tapi kalau tenang, layang-layang, nah itu perempuan yang biasa main layang itu kan? Tak boleh itu ya. Tak boleh di laga itu. Cuman katanya kalau dia layang-layang ini terlampau tenang, malah tak enak. Iyalah. Justru kalau dia bisa menungki, bisa ke kiri, menyambar ke kiri, itu yang enaknya. Ya itu kita dong yang mengendalikan. Jadi kan layangan itu dua macam. Ada benang gelasan dan ada benang uluran. Karena kalau kita main layangan, kena gelasan itu bisa luka.
Jadi kita mainnya di benang uluran. Nah, jadi hanya separuh itu benang gelasan, itu yang udah naik, separuh lagi ada itu kamu pegang ikan kaleng itu. Iya, 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 Itu ikat, iya, iya. benangnya digulung di kaleng. Iya, Nah, betul, betul. kita bikinnya pun bikin sendiri itu. Iya. Semuanya bikin sendiri. Iya. Jadi misalnya bola lampu yang sudah tidak terpakai lagi, itu ditumbuk Iya, kacanya. betul. Disaring mesti dengan kain. Tidak bisa disaring begitu saja. Iya. Habis itu baru dimasukkan kak. Kak itu betul ya, lem kayu. lem kayu. Nah, Panjang baru ya. masukkan benang cap kepala kuda. Iya. Oh, zaman itu benang nomor 1 di Medan itu barangkali di Indonesia kepala kuda. Baru Betul. dijemur. Betul. Nah, sudah itu kan dia agak keras kan. Baru digulung. Jadi Kaleng Bang, itu biasanya dulu dilapis di kertas. kacanya itu yang paling top aku pernah sampai cari-cari. Jangan kaca bola lampu. Nah, Kaca sekring lampu itu yang di atas tiang listrik, sekring itu. iya. Oh, yang tebal tuh. yang Yang putih, tebal, putih, putih. tuh. Macam marmer dia. Itu yang kata kuat kali, sampai tangan kita Bang, Ya. itu luka. Ya, tapi kita pakai kulit. Sampai kita kalau kita menaikkan layangan begitu, mesti pakai plester. Iya. Tapi jangan salah ya, Syari. Sebelum kita naik layangan, kita mesti panggil angin dulu. Besiul kan? Ya. Entah dari mana pula hubungannya, Bang. Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita tahu arah angin di anjung kan? Iya, di anjung. Layangan itu di anjung dulu, lepas ya, baru kita tarik ulur main. Nah, kadang-kadang kita putuskan lewung layang-layang kita, benang kita ditarik orang. Wah, itu sakit hati juga. Digodot. Wah, iya godot. Sakit hati betul kita. Itu sakit hati betul kalau itu sampai terjadi. Tapi dibandreng, Bang. Tapi satu lagi istilahnya dibandreng. Dibandreng itu jahat itu. Pakai dua beratan begini, dua beratan dilempar. Tapi ini ada gentleman-nya. Di sini ada keperkasaan, kesatriaannya main layang-layang di Medan. Kalau layang-layangan aku makan dalam, aku tak boleh ambil. Ya, putus aku tangan. Aku ambil balik. Ya. Karena dia putus sendiri, bukan diputuskan oleh lawan. Ya, itu istilahnya makan dalam. Kalau layang-layangku makan dalam, kau tak boleh ambil. Itu aku punya itu. Dan itu dipatuhi. Itu bisa tahu kadang-kadang karena yang putus itu tali yang tak bergelasan. Benang yang tidak bergelasan. Itu dia putus di situ. Atau gini, Bang. Dia putus. Atau benangnya itu panjang kali. Itu pasti. Iya, betul. Kalau dia pendek pasti. Itu, betul. Ya, kalau benang panjang itu makan dalam. Istilahnya makan dalam. Oh, nggak bisa. Itu aku punya tuh. Jadi kan mengejarnya itu biasanya pakai galah bambu di atasnya itu dikasih segala macam pohon-pohon kecil itu seperti selambur pohon itu. Kayak ranting-ranting. Itu dilibat aja itu. Jadi sekarang bagaimana? Begitu juga? Enggak, aku nggak lihat. Tetapi layang-layang sudah jarang lihat di langit Medan. Ya, sama dengan di Jakarta ini sulit kita mencari layang-layang. Nah, konon katanya yang menarik itu kan layang-layang itu satu Bang, layang-layang sendaren yang bisa mengeluarkan bunyi itu Bang. Oh iya. Ada alatnya itu. Nah, dari Malaysia juga banyak itu, dari Thailand dan Malaysia. Itu yang pernah menjadi lambang dari Malaysia Airlines. Memang sampai sekarang. Nah, kemudian ini penyakitnya dulu Bang untuk menaikkan itu udah berat besar. Yang penyakitnya kata orang tuh sekali nungki dia akan nungki terus gak bisa naik. Tak bisa. Kan kalau dia nungki, kita kan menungki kan dengan sengaja. Lalu kita ulur sedikit dia naik lagi. Cuma masalahnya kalau sudah musim layang-layang itu sering kabel listrik itu berlanggar ya, karena nyangkut di situ. Jadi ada juga musibahnya itu sebenarnya main layang-layang. Ya, tapi itulah kenangan kita waktu masih kecil dahulu. Aku sampai ngejar layang-layang tuh Bang. Jadi hobi. Padahal bisa yang dibelikan orang tua tuh kan, bapak tuh bisa belikan layang-layang. Cuman mengejar layang-layang tuh sedap sampai ke parit busuk sana aku kejar Bang. Karena apa? Dia sudah terbukti bisa naik. Dan dia tidak sengit. Dia tidak sengit. Dia tidak sengit. Dia berat sebelah kan. Itu sudah terbukti. Nah, jadi itu makanya. Apa ingat gini? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Diraut itu kan? Diraut di paha. Ya di paha kita. Sebelum ditimbang, dilekukkan dulu. Nanti dia baru ditimbang, baru dibikin pasang tali terajunya. Oh iya, itu yang susah. Kalau salah pasang teraju tak bisa naik barang tuh.
Istilah ini hilang semua, Bang. Teraju, bandreng, godot, Iya. hilang semua istilah ini sekarang. Sampai sekarang nggak ada itu di Medan. Enggak, tak ada anak-anak yang bicara begitu, Bang. Mungkin Karena karena kita tidak. anak-anak sekarang di rumah main game. Dulu kita dilarang keluar sekarang. Sekarang anak kita suruh keluar dia tak mau. Itu kalau itu, Bang, maksudnya ya kita di rumah aku langganan kena marah, Bang, kalau itu. Begitu aku pulang nih bajuku kotor, kaki luka, lutut luka, orang masuk paret, ngejar Iya. layang-layang kemana-mana, manjat-manjat. Tapi ya itulah namanya, Bang. Kita anak alam. Pada saat itu kita anak Iya. alam. Anak sekarang nggak tahu, ini anak kamaran. Iya. Bukan, apakah ini kan ada pertaliannya dengan pemeliharaan, pemupukan bahasa kita? Apa di Medan tidak ada ahli-ahli bahasa yang seperti Madong Lubis lah? Jangan sampai Madong Lubis lah, kira-kira 50% dari Madong Lubis Ya, yang seorang mengatakan amanat. ini ada kekhasan bahasa Medan ini. Jadi coba kita pelihara dan kita lestarikan. Jangan kita meniru bahasa-bahasa yang datang dari daerah lain. Bukannya tidak ingin bermaaf, tapi ini ada bahasa itu punya nilai. Ya, makanya orang kita mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa. Ya, jadi kemana orang-orang seperti Muhammad Zain Saidi, Mozasa, orang seperti Sabarudin Ahmad yang begitu luar biasa kecintaannya pada bahasa Indonesia? Sebetulnya ada, Bang. Salah satu di antara yang guru sekolah juga. Namanya Sahwan Hadi Umri. Itu sepantaran aku lah, di bawah aku lah. Jadi bawah Bang. Jadi itu bagus, cuman nggak tahu. Cuma dia tinggal lihat sendiri siapa lagi. Makanya kami anak-anak Medan ini, yang penulis, sastrawan-sastrawan, bersama Abang, kita kan pernah menerbitkan buku, Bang. Ya, buku Medan tentang sastrawan Medan. Ya kan? Iya. Yang dimana kita mencoba untuk menggiatkan mereka untuk menulis lagi dan mempopulerkan lagi bahasa-bahasa lama, langgam-langgam Melayu. Nah, tapi hebatnya anak Medan zaman kita dulu. Anak Medan zaman dulu itu yang namanya pepatah itu kita hafal. Dulu ada buku namanya 600 pepatah. Itu 600 itu kita hafal dan artinya pun kita hafal. Iya. Ini, Bang, buku kita tuh. Aku punya. Ini Ada, Medan Bung. Ya, ada. Nah, itu aku tampil di bagian pertama. Iya, betul. Tulisan pertama. Iya, masih ada sini. Iya. Jadi tempat tapi jatuh itu bahasanya, lagi ku kenang. Iya, itu bahasanya masih lebih formal, masih lebih resmi. Kalau yang kutulis belakangan ini, karena waktu aku di Jakarta tahun lalu, beberapa anak Medan menghubungi, Bang, tolong kami mau bikin sebuah bunga rampai. Kenang-kenangan mengenai Medan, tapi bahasa Medan. Ku bikin lah, tapi jangan lebih dari 8 halaman. Gitu. Ku bikin 8 halaman, tapi nampaknya belum juga diterbitkan. Sudah berapa setahun lebih sudah, tapi tak apalah. Ya, banyak kendala, Bang. Dalam simpanan. Iya. Jadi, barusan tadi siang, aku mengirim sesuatu kepada seorang guru bahasa Indonesia di Australia ini. Guru bahasa Indonesia. Dia mengajar bahasa Indonesia di sekolah Angkatan Udara Australia. Itu sekolah bahasa yang barangkali terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Ya, jadi di sana itu diajarkan bahasa Vietnam, bahasa segala macam, termasuk bahasa Indonesia. Itu khususnya untuk tentara. Jadi apakah Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga untuk diplomat-diplomat Australia yang akan dikirim ke Indonesia atau ke Vietnam. Juga ada wartawan-wartawan kadang-kadang. Lalu aku mengirimkan sesuatu. Dia balas, sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali jatuh juga. Aku terpaksa perbaiki. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali gawal juga. Bukan jatuh, gawal. G-A-W-A-L. Ya, gawal itu artinya khilaf juga, itu jatuh khilaf. Ya. Tapi itu aslinya. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali gawal juga. Tidak dibilangkan jatuh juga. Gawal. Hilaf dia. Silap, ada kesilapan. Nah, jadi barangkali orang bilang, apa ini bahasa Sinuim nih? Tapi tak apalah. Kita tetap mempertahankan bahasa menunjukkan. Ya, kadang-kadang susah juga, Bang. Aku misalnya lagi menulis buku gitu, aku mendapatkan masalah yang sulit. Misalnya kalau kita tulis suuzon, ya. Suuzon itu kita harus menulis dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya, Bang, dia Susan. Jadi kayak nama perempuan pula, Susan. Nah, buruk sangka lah. Husnuzon tidak ada terjemahannya.
Ya. Tapi Bang, ini kebiasaan Bang. Ketika kita mengatakan kata cinta, misalnya cinta, dan kita selalu mengatakan mencintai. Ya. Dalam bahasa Indonesia yang baik, sebenarnya itu lebur. Mencintai N dan T, N dan C itu lebur menjadi menyintai. Mencintai. Menyintai. Jadi kita pakai mencintai. Tapi Ya. kita tidak mau pakai menyintai. Nggak kuat. Tapi kalau mencintai, aku mencintai kau. Aku menyintai kau, lemah rasanya. Ini rasa. Betul. Resam Ya, bahasa. betul. Resam ya Bang. Betul. Kalau itu betul. Nah, jadi kadang-kadang Mencetuskan. Ya. bukan menyetuskan. Ya. Kurang dia. Ada kurang. Jadi dalam tiap-tiap hukum, kaidah itu mesti ada pengecualian. Betul. Sehingga Bang, jangan keluar di buku itu. Tetap ku pakai yang lama, tapi ku bikin italik hurufnya. Kursif. Nah, bahwa ini adalah yang harus diperhatikan gitu, harus, maksudnya bisa dimaafkan lah. Kalau kita pakai huruf asing, kita kursif lah istilahnya kan kalau di koran, italik. Nah, itu jalan yang kita pakai. Karena aku cinta kau nggak cocok, aku mencintai kau lemah kali, kurang kuat cinta kita terus saja. Tapi kalau kita juga kan jarang pakai itu, nah kan sayang sama kau. Itu dia. Itu bilang cinta itu lah. Karena sayang itu lebih menyeluruh lagi kan. Jadi bilang kalau sayang aja, kau bersama anak kau sayang. Sama aku. Itulah. Cinta lah. Susah pula. Kalau perempuan kan dibanding. Ada satu yang mengganggu nih, sejak lama nih, sejak puluhan tahun. Mungkin Izhari tahu. Orang yang mengaku dirinya sebagai Pak Tes, yang menulis Terkulai dalam Pelukan itu siapa itu Pak Tes? Aku nggak tahu. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan